Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aqua Kaukaba dengan NIM 2101011110109. Saya akan mempresentasikan mengenai media pembelajaran. Nah, di sini media pembelajaran yang saya pakai di MTS tempat saya melakukan asistensi belajar di MTSN 4 Blitar. Ya. Jadi di MTSN 4 Blitar ini sebelumnya saya sampaikan dulu menggunakan kurikulum Merdeka dan kurikulum K13. Pada kelas 7 itu sudah menggunakan kurikulum Merdeka, namun pada kelas yang saya ampuh, kelas 8 dan kelas 9 itu masih menggunakan K13. Ya, jadi saya menyesuaikan dengan sekolah tersebut menggunakan kurikulum 13. Namun juga tetap memperhatikan mengenai asas-asas Merdeka Belajar. Kemudian ini biasanya di kelas 8 itu di kelas 8 saya mengampu 2 kelas itu menggunakan metode pembelajaran cooperative learning. Ya, jadi cooperative learning tersebut membagi peserta didik dalam beberapa kelompok, kemudian menyelesaikan project. Nah, seperti itu biasanya kalau saya. Nah, untuk media pembelajarannya minggu lalu saya menggunakan PowerPoint, media pembelajaran PowerPoint yang interaktif. Nah, Kenapa sih saya memilih media pembelajaran PowerPoint? Karena saya rasa media pembelajaran PowerPoint itu akan melibatkan peserta didik untuk selalu aktif dalam mengikuti pembelajaran. Ya, jadi saya bandingkan dengan metode hanya menggunakan ceramah interaktif dengan metode media pembelajaran menggunakan media penunjang media pembelajaran PPT itu. Saya rasa berbeda. Kalau menggunakan PPT itu ketertarikannya siswa akan lebih tinggi, ketertarikan dengan pembelajaran. Nah, seperti itu. Nah, kemudian biasanya saya sebelum melakukan pembelajaran itu sesuai dengan RPP ya, menyajikan apa yang harus dipahami siswa, tujuan pembelajaran yang harus kita capai, yakni karena kan saya mengampu di kelas 8 untuk saat ini sampai pada materi bab 3 pembelajaran fikih bab 3, yaitu ketentuan makanan dan minuman yang halal dan haram dan baik. Ya, seperti itu. Jadi saya menjanjikan tujuan pembelajarannya dulu, yang diantaranya yakni para siswa atau peserta didik itu dapat mengetahui definisi makanan halal dan haram. Nah, kemudian para siswa juga mengetahui dalil-dalil mengenai syariat dihalalkannya makanan dan minuman haram ataupun sebaliknya ya. Kemudian para siswa juga bisa untuk mengidentifikasi makanan halal dan makanan yang haram, seperti itu. Itulah diantaranya tujuan pembelajaran dari materi bab 3 fikih. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan juga pada saat saya menggunakan media pembelajaran PowerPoint, misalnya gini, saya melakukan kuesioner kepada peserta didik. Kuesionernya tersebut ada 2, yaitu kuesioner pra kegiatan pembelajaran dan pasca kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pra pembelajaran itu saya menyajikan pertanyaan tentang materi yang akan saya berikan. Nah, itu untuk menguji terkait dengan sejauh mana sih pemahaman peserta didik sebelum saya mengajarkan materi tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian kegiatan kuesioner pasca pembelajarannya yaitu sejauh mana peserta didik memahami
apa yang saya ajarkan pada pertemuan tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian saya juga menggunakan kuesioner evaluasi, yakni untuk mengukur sejauh mana kepuasan peserta didik terhadap PowerPoint, materi, media pembelajaran PowerPoint yang saya berikan. Ya, tingkat pemahamannya gimana, kejelasan saya menyampaikan materi gimana. Nah, kemudian saya juga saya juga menyelipkan saran dan perbaikan untuk presentasi di masa mendatang seperti apa gitu. Nah, biasanya dalam media pembelajaran PPT saya, nah itu juga memberikan tugas yang struktur. Jadi saya akan membagi kelompok-kelompok untuk memecahkan masalah yang ada dalam PPT tersebut. Nah, seperti itu. Karena saya menggunakan metode kooperatif ya. Nah, seperti itu. Kemudian saya juga pada saat melakukan pembelajaran penyampaian materi itu, saya juga secara tidak langsung saya juga melakukan observasi tindakan peserta didik pada saat pembelajaran itu, tingkat keaktifannya bagaimana, seperti apa, seperti itu ya. Kemudian agar PPT terlihat menarik dan menjadi media pembelajaran PPT yang interaktif. Nah, saya berusaha untuk menggunakan memilih judul yang sesuai dengan materi pembelajaran, yakni ketentuan halal dan haramnya makanan. Kemudian saya juga memilih gambar-gambar yang sesuai, ya seperti itu. Kemudian saya juga di situ mencantumkan video pembelajaran, animasi pembelajaran. Nah, ya seperti itu. Saya juga ini berusaha untuk mencantumkan kuis pada slide PPT saya, ya. Nah, di sini kemudian saya juga mencantumkan links untuk mencapai hyperlink untuk mencantumkan sumber-sumber yang relevan terkait dengan materi yang saya berikan, seperti itu. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.